Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, salam olahraga. Kembali lagi dalam program Tebas, Tendangan Bebas. Episode keberapa kita ini udah? 91. Kok terasa ya kita konsisten. Sebentar lagi 100 ya. Konsisten, masif dan terstruktur. Kayak demo. Ya demo. Ya jadi selamat ya bagi yang ingin melaksanakan demo ya. Selamat menikmati. Ya. Tapi sebelumnya kita ingin ngucapin ini Bang, kabar duka Bang. Oh iya. Ya, pemain PSMS ya. Legend juga ini termasuk. Legend. Sempat nonton Ponirin apa? Sempat di tayangan apa? Tribun. Ada Siaran ulang. Enggak ada ya. Beritanya maksudnya, berita Ya, Ponirin dukanya. Meka kemarin Inilah, apa viral. ya? Sakit Bang? Sakit lama dia. Sempat masuk ke UGD kemarin kan rambutnya sempat kayaknya kanker atau Oh gitu ya, rontok gitu ya. potong habis. Jadi Tapi memang setiap atlet itu ketika Meninggal, mudanya dia sehat ya kan, fit, nggak jaminan juga tua ya Bang. ya sama mama juga. Iya. Enggak Maksudnya- Juga ya. siapapun gitu. Cuma sih. Iya. Ya kita nggak usah ngomongin kenapa meninggalnya Iya. lah, kita Tapi ya tetap berduka lah ya. Tapi Iya. begitupun Ponirin akan selalu kita ingat karena Iya. salah satu kiper legend ya Bang ya. Kiper legend PSMS, kiper legend Indonesia juga. Seangkatan siapa tuh Bang kalau waktu masa jaya-jaya itu? Iya, Sama iya. ini pelatih Wak. Oh enggak lah, jauh. Jauh ya, beda ya. Iya. Soalnya di sini fotonya muda di sini Bang Abang. Iya, orang Oh, foto lama. Foto tahun 85 ya enggak. Tapi Iya, yang iya. mudah-mudahan Ponirin itu aksi dia paling fenomenal itu kalau di ruang lingkup nasional itu pertandingan final divisi utama. divisi utama dulu ya. Dulu Divisi judulnya tahun divisi lap- Ya, tahun 85 ya? 85 dan 87. Houston belum lahir itu Belum Bang. lahir aku situ Bang. 87 tapi udah. Iya. Aku baru main lagi. 83, sorry 83 dan 85. Aku baru kenal bola lah itu Bang. 83. Bola apa nih? Bola kaki. Iya lah waktu Nanti bola-bola kecil. main. Ya, oke. Terus Nggak mungkin bola biliar boy. Dan aksi yang paling diingat itu adalah aksinya tendangan Heroik ya Bang. Iya, tendangan penalti. Diselamatkan ya. Itu pertandingan Persib lawan PSMS itu tercatat sebagai mungkin tidak resmi ya, sering disebut tidak resmi. Pertandingan liga amatir dengan penonton paling banyak di dunia. Main di kenapa? Hampir 150.000 penonton. Aduh. di Itu udah di Oh, Senayan. di Senayan. Luber itu ya? Itu luber tuh, Iya, pinggir sampai, jalan ya? sampai ke Central Bank. Nonton kayak nonton Liga Kampung itu kan. Di pinggir lapangan duduk penonton dari itu gitu di stadion utama Gelora Bung Karno sekarang. Kalau zaman sekarang pemain bola kayak gitu ketakutan. Takut dipukul. Kalau kemarin tuh kondusif ya Bang ya? Enggak juga? Enggak juga sebenarnya. Karena bolak-balik polisi memukuli pakai pentungan gitu kan. Nah, aksi dia heroik itu yang tercatat itu kan Persib sama PSMS ini akhirnya penalti. Jadi Ponirin itu menahan 3 dari 5 tendangan. Wih. Jadi juara ya? Juara maksudnya? PSMS. Itu juara terakhir PSMS di kancah sepak bola nasional. Juara terakhir. Enggak lah Bang, ada juga Iya lah, juara. Enggak lah, kalau yang lain final masih tahun 2000. Final pernah 92. Zaman Final. Bang Markus. Yos kan pernah. Itu Bang Yos kan beda. Ya, tapi yang penting kan Itu- juara. Itu turnamen. Iya. Bukan Cuman yang kompetisi. jelas mungkin miris juga beliau almarhum ini ya. Ketika mendengar kabar PSMS yang turun kasta ya kan. Asal Dan jangan apalagi sekarang ya, ya perpecahan- apalagi perpecahan sekarang itu. jangan sampai jangan gara-gara itulah ya kan. Enggak. Drop dia enggak kan. Ya, kita tunggulah generasi kiper hebat dari kan biasanya kok apa PSMS terkenal ya. Oh. Kiper-kiper hebat ya. Markus. Semuanya Markus terakhir. rata-rata dari PSMS ya kalau kita hitung dari Poni Paslah yang Ya. Poni Paslah, Poni Rin, Jamaluddin Hutauruk, Doni Latu Perisa, Edi Harto, Markus. Atau mungkin Siapa itu lagi yang jadi pelatih sekarang yang badan besar tuh Mayor. Oh. Gultom. Sahari Sahari Gultom. Gultom. Ya. Itu sampai rata-rata kiper. tapi memang Bang itu mengidentifikasikan bahwasannya orang Medan itu memang jago buang badan. Betul ya Bang? Filosofi. Kok sampai ke situ Mama? Karena memang kan Tunggu dulu, kalau beda buang badan kiper itu ditangkap bola. ini Iya. ini buang badan. Enggak, itu kan hindar pasti akan masalah. terpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Karena kerjanya buang badan aja, semua pun juga persoalan
bolanya kan. Beda ini. Ini buang badannya dia untuk nangkap bola, bukannya menghindar kan gitu. Tapi faktanya kan banyak juga yang menghindar ini. Oke. Ini kasus yang terakhir. Nah, bicara soal ini kan tadi Abang bilang PSMS sama Persib itu sempat lah ya Bang ya, jadi kayak semacam rivalitas Iyalah. terhebat ini ya. Nah iya. Nah, Rivalitas. kemarin ini ada pertandingan yang seru. Aku nggak tahu kalau Pak Iman nonton nggak? nonton nggak kemarin? Nonton tuh hasil terakhir tuh nonton. 2-2 Bang. Manchester City lawan City lawan Liverpool. Jadi Padahal ini- sebenarnya itu final, boleh dibilang final menuju peringkat puncak tuh Bang ya. Ya kalau kita hitung-hitungan ya iya sebenarnya. Walaupun pelatihnya sendiri merasa nggak sepakat, nggak setuju Ya, dengan ya, itu. Karena masih ada 7 lagi setelah itu kan. Dalam 7 pertandingan apapun bisa terjadi. Kata mereka. Betul. Cuma Tapi ketika kan- sudah lewat pertandingan ini, ya yang lain-lain sih betul. lewat. Tapi gimana Bang Bisa? Ya kan dua tim ini punya catatan yang bagus lawan tim-tim yang lebih di bawah mereka lah, bisa dibilang begitu kan. Walaupun kalau kita lihat Manchester City pernah kepleset lawan Crystal Palace misalnya. Tapi dua tim ini selama 31 pertandingan Liverpool baru 2 kali kalah. Manchester City baru 3 kali kalah. Jadi diasumsikan ya kedepannya bakal kalau memang lurus ya, memang bakal menang aja. Jadi kemarin tuh orang banyak melihat ini yang menang itu kemungkinan besar dialah yang Menjadi maju karena kedepannya ya relatif mudah. Ada gitu. berapa pertandingan lagi tersisa rupanya? 7 lagi. 7 lagi ya. Kan 38 kali. Tapi pertandingan. beda poin Liverpool tinggal sama satu, City. tinggal satu. Satu ya. Artinya dia butuh berapa kali kemenangan biar untuk mengamankan posisi Cuma klasmen. satu. Kalau Liverpool kemarin menang itu udah pindah, udah berubah posisinya kan gitu. Berarti Liverpool sama City masih sama-sama mempunyai peluang satu kemenangan nih untuk mengunci itu. Ya siapa yang paling bisa konsisten 7 pertandingan terakhir Oke, inilah. iya. Jangan sampai terpleset istilahnya kan gitu jangan tergelincir. kayak MU lah pokoknya. Gitu. Jadi Kalau ini Kalau udah bukan penyakit terpleset lagi, Apa? Terjerembab. terjerembab ya. ya. Jadi Kalau ibarat kata orang Minang, jangan bagare, lokasilah takapuang katanya. apa tuh artinya? Dia nggak bisa kemana-mana lagi, Terkepung. maksudnya. terkepung Oke. dia. Jadi kalau MU udah nggak ada lagi peluangnya. Enggak. 4 champion untuk menuju champion pun udah nggak bisa lagi. Enggak lah, paling ya sudah ini kan sudah terbentuk lah. dia udah tambah lawannya Kalau sekarang. Harry Maguire bilang, what's wrong? Kemarin Tunggu, tapi ngomong-ngomong Harry Maguire, Maguire. Harry kita kemana ini? nanti dia tiba-tiba kalau Oh, dingin ya. Dia tuh ada izin maklum puasa, jadi agak-agak beribadah dia, ya kan. Jadi dia kalau ibadah versi dia tuh Bang, tidur tuh kan ibadah Bang. Kalau versi dia tuh tidur ibadah dari pagi mau buka aja karena jaga malam dia. Tadarus ya. Ya, itu nanti kita bahas lah soal Manchester City. Siap, Manchester jadi- United sudah turun ke peringkat 7. Ronaldo saking kesalnya dia mukul tangan ini lu. Mukul tangan fans tangan sampai rusak HP-nya. LP lah terus. Wah, itulah lagi diurus. Bisa tuh Bang. Mau damai-damai aja mungkin. Iya, Polres Liverpool. Polres sedang mengurusi. Di Polres Liverpool ya. Merseyside. Merseyside. Ya, kan? Iya, Ya, Everton. kalau di sini kan Distrik di sana, distrik. iya betul, nggak tahu Poldis apa, namanya. apa namanya sana. Polres distrik. Bang, kalau di sini Bang, kalau di Indonesia itu udah digoreng itu Bang. Oh Enggak iya. lah. Tangannya bengkak. Bengkak. Terus yang dipukul tangannya itu Bengkak juga. anak autis. Oh. Jadi dia kan Nanti nggak sengaja dia, Bung. ya gini-gini. Dia karena digini-gini todong. kan, dia lagi marah, Iya, pukulnya pas aja gitu. selesai, Dia nggak selesai. lihat-lihat siapa yang dipukulnya. Tapi udah minta maaf kan? Oh sudah. Kalau itu kan Tapi kalau di Indonesia udah digoreng Indonesia itu nggak- sreng. Indonesia udah digoreng, intinya minta maaf. Langsung dicuci itu kualinya tuh. Nggak perlu digoreng lagi. Indonesia pokoknya kalau sudah tidak suka apapun yang terjadi itu terus saja digoreng gitu. Kayak demo-demo ini juga lah. Digoreng terus. Ikut 3 aja. periode kan. Ikut. Terus apa? Penundaan pemilu. Iya. Padahal sejak lama-lama udah dibilang nggak ada 3 periode, nggak ada periode. Tapi nggak tetap percaya. aja kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, lihat kita dulu dengar. apa. Kalau Kita dengar kalau dulu apa. tuntutannya ada 6, kita Sebenarnya ngabisin waktu berbuka ya. Nggak ada aktivitas. Iya, panas-panas begini kalau aus nanti gimana? Cuman ya itulah. Ya, Nah, kalau Komen lah. kalau Bang Ramon sama Bang Agus sendiri ini gimana nih? Apa Akhir dari rivalitas Manchester City sama Liverpool nanti ini. Sebenarnya apa ya? Kira-kira itu yang siapa bilang nih? siapa itu?
Nggak, maksudku. Si ini yang bilang itu rivalitas itu. Jadi kemarin ada diskusi menarik. Iya sih, ini kayaknya Jamie Carragher. Kan itu dia aja sekarang orangnya. lagi ditonjolkan lah karena dia kan pandit resmi untuk Ada lisensi Sky. ya. Kalau Sky. pandit gitu Ada. Maksudnya dia udah dikontrak Dia selama kontrak. beberapa musim. Oh, ya resminya itu karena dikontrak ya. Iya. Ya, jadi dia adalah Berarti pandit. Bung Liston nih nggak resmi. Nggak dikontrak-kontrak. Iya. Jadi dia bilang begini, ini kontroversial ya, karena dia bilang rivalitas yang paling hebat di Liga Inggris itu Manchester City sama Liverpool. Bukannya Liverpool Everton atau Manchester City Liverpool, Manchester United Arsenal kan gitu. Rivalitas itu bukannya satu kota. Enggak. Bukan, itu derby. Oh, itu derby. Iya, betul. Karena nggak selalu juga satu kota itu sama-sama hebat ya. Betul. Jadi kenapa dia bilang begitu? Kan marah nih semua orang. Wah, lebih seru lah zaman MU lawan Everton Arsenal misalnya. Dia Zaman Ferguson sama Wenger kan gitu kan. Ya. itu. Terus Manchester United Liverpool sebelumnya lagi ya Bang ya. Tahun-tahun 80-an gitu kan. Kenapa? Dia teguh dia bilang gitu. Karena dia bilang cobalah kalau dulu mungkin yang hebat itu cuma satu klub itu aja, misalnya MU hebat, aja. tapi Arsenal biasa aja di tingkat internasional. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang dua-duanya ini punya gigi gitu ya, unjuk gigi di tingkat internasional begitu, dan sampai terakhir nih head to head gitu ya. Jadi kalau aku ada lihat sisi benarnya juga, cuma mungkin orang agak sepele lihat Manchester City ini kan, karena dia masih relatif baru lah dia bilang. Dalam sebenarnya klubnya sudah lama, tapi unjuk giginya kaget aku Bang. Tapi kalau Chelsea kan masih berpeluang. Chelsea berpeluang Ya, apa pasti dulu lah. nih? Berpeluang untuk menggeser Liverpool dari dan Manchester City Jauh dari. enggak lah, 62, 73. Ya kalau dalam 6 pertandingan terakhir ini Itu semua bisa kalah kok. gitu. Kalau itu MU bisa. Ini kalau City Biasanya. Liverpool nggak bisa. Mereka sudah sangat solid. Trennya itu kalau Trennya sudah. pertandingan terakhir itu stabil biasanya. Iya, udah stabil. Mati-matian. Kayaknya belum puas kali bantai Chelsea ini. Tapi sebenarnya ada kabar nih. Iya, apa? Kemenangan 6-0 itu sebenarnya menjadi apa ya? Pemicu. Kode Apa? buat Madrid. Hati-hati di kandang sendiri. Wis. Ini Madrid. Karena di champion Sekali lagi ini Madrid ya, bukan kaleng-kaleng. kita Iya. bahas champion ini sekarang udah masuk. Enggak, belum. Tadi belum. coba yang tadi Ini tuh. mancing aja Mungkin, tadi. Ya, karena memang City sama Liverpool kan masuk juga ke Liga Champions. Nanti kita bisa lompat ke sana. Tapi kalau aku memandang ya, ini memang yang terjadi sekarang ini, kalau dibilang rivalitas terbesar dalam sejarah ya enggak juga. Di Liga Inggris. Iya, di Liga Inggris juga. Sebelumnya sudah banyak kan yang seperti itu. Mungkin sekarang karena mereka sedang tinggi-tingginya ya iya itu dipandang seperti itu. Itu sama aja kalau kita geser ke Liga Indonesia yang dibilang rivalitas dalam sejarah sepak bola Indonesia itu Bali United sama Persib misalnya. Iya. Kan sekarang itu yang bersaing kan, Bali United Persib, Bali United Persib. Ya. Padahal kalau kita kan nggak cocok kalau dibilang seperti itu. Rivalitas dalam sepak bola Indonesia itu siapa? Kalau dibilang Persib ya jawabannya PSMS, bahkan Persija pun tidak sebenarnya. Artinya begini Bang, kalau menurut pengertianku rivalitas itu sebenarnya kan head to headnya antara juara dengan juara kan Iya, gitu, kan? betul. Jadi Iya betul kalau rivalitas tapi di apa ya istilahnya di ruang lingkupnya disempitkan. Iya. Tahun sekian, tahun ini. Oh. Itu ya, tapi ketika dibilang rivalitas terbaik dalam Sepanjang tertepat masa? sepanjang masa itu enggak lah. Oke. Karena baru 2 tahun kan? iya betul. Itu Iya. kan menurut siapa? Carragher. Si Carragher. Iya. Carragher ini kan sebenarnya posisinya nggak kapasitas dia juga ya kan? Karena dia mantan Liverpool. Nah, mantan karena dia Liverpool. mantan Dia Liverpool, Pak. subjektif. Nah, subjektif. Kalau tadinya yang membilangkan itu misalnya siapa? Pemainnya tuh Gary Lineker lah misalnya. Paul Scholes, ya kan? Paul Scholes nggak ini juga ya, karena Paul dia Scholes kan tidak di MU. iya. Dia kan membilangkan antara rivalitas Oh, Liverpool gitu. sama siapa? Sama si City kan gitu. Tapi City ini kan lagi naik daunnya kan beberapa tahun terakhir aja ya kan, Bang? Dulu-dulu mana pernah? Iyalah. Sejak Udah belasan tahun juga lah. Belasan sejak tahun. sejak dibeli oleh apa itu Thaksin ya, Thaksin Shinawatra, Iya, Oh, mulai Perdana dari Menteri Thailand, Thailand ya. itu baru dia naik pelan-pelan Sama dan Sheikh Mansur. Gempur kemudian Mansur, dibeli bukan? sama Sheikh Mansur baru naik.
Udah lama juga sebenarnya. Lama. Cuma memang kalau kita perhatikan semalam cermati pertandingan di lawan Liverpool kemarin ya, memang secara teknis solid betul dia. Aku sepakat kalau dibilang City dan Liverpool itu rivalitas pada pertandingan itu kali atau terbaik. menuju puncak. Kita bicara Liga Champions. Mereka dua di antara 3 calon Kandidat favorit ya. Favorit juara. Oh iya. Satu lagi Udah pasti dong. Chelsea. Oh, kalau itu kalau itu nggak bisa dipungkiri lah kalau itu ya. Tapi dia kemarin dibantai. Gantah. Siapa? Chelsea sama Real Madrid. Sama Bradford. Sama Brentford. Enggak. Tapi emang hebat itu judulnya di ini TV tetangga itu apa? Tapi sebelum kita masuk Champions, aku mau nanya nih, prediksi. Kita kan boleh berprediksi. Salah terus prediksi kita. Oh kemarin kita Betul loh, Oh, iya. betul Ada prediksi bener, kita. ya. tapi ada salah. Betul semua. Ada Munchen kalah kan? Munchen menang kita prediksi, tapi kalah pada akhirnya kan. Iya. Jadi maksudku mau nanya soal ini prediksi Liga Inggris. Siapa nih juaranya? kira-kira? Juaranya. Nah, Bola bulat Bung Liston. Nah, kalau kayak gini masih Bola sulit. bulat Bang. Masih masih 7 sulit, pertandingan. masih sulit ya. Karena 7 Iya. pertandingan lagi, jarak cuma 1. Ini siapa yang selip? Yang jelas bukan MU lah. Pokoknya kali ini Sama kayak dulu, kapan tuh Chelsea sama Liverpool yang kejar-kejaran Iya, dan iya. kemudian Liverpool selip. Betul-betul selip ini. Siapa kan jatuh? kepleset. Iya betul. Liverpool katanya kepleset karena keplesetnya si Steven Gerrard. Si Benjara. Oh, Memang betul-betul penalti, jatuh. ya, iya. Kan jatuh dia. Itulah diambil sama Chelsea apanya. Tapi kali ini mungkin nggak seperti musim lalu. Kalau musim lalu itu kan kita udah tahu jauh-jauh hari Iya. Manchester City. Nampaknya musim ini bakal banyak yang patah hati nih. Karena penentuannya menit-menit terakhir kan begitu ya. Kalau di Liga Inggris, sorry, untuk Liga Champion ya, tadi kan Bang. Ini kan berarti ada satu pertandingan lagi nih, leg-nya ya kan. Iya. Iya, Ya, nanti ya. pertengahan. Jadi kalau dilihat dari potensi kemenangan, maksudnya kemenangan pertandingan sebelumnya, itu apakah masih bisa dipertahankan untuk leg selanjutnya gimana? Misalnya Madrid sama Chelsea, ini Madrid menang nih, bisa nggak Madrid kira-kira mempertahankan kemenangan itu? Loh, itu kan apa kita kan? Kalau kita lihat dari performa ya, performa Madrid sekarang kan stabil kan? Iya. Nah, performa Chelsea mulai naik sedikit. Angin-anginan. Tapi kan pada akhirnya dia bisa menunjukkan kemenangan besar itu kan sebenarnya 6-0. Lawan siapa? menunjukkan memang tim paling atas ya kan. Tim paling atas kalau terbalik ngelihatnya gitu Bang. Enggak, tapi itu sebenarnya luar biasa kacau maksudku ya. Maksudku habis dibantai 4-0 ya Bang. Bisa sebelumnya lawan Brentford juga kalah 4-0. besar kan gitu. 4-0 habis itu. Tiba-tiba menang 6-0. Ini ada masalah nih menurutku. Iya. Maksudnya ada lebih ke masalah psikologis menurutku. Betul, bisa jadi. Menurutku begitu, bukan masalah kekurangan pemain bagus atau gimana. Lebih ke masalah psikologis menurutku. Ya mungkin pengaruh faktor Ramadan juga ya kan. karena kan posisinya banyak juga pemain-pemain yang beragama Islam kan tetap lanjut puasanya ya Bang. Luar biasa ya. Orang main bola aja ya? Benzema aja buka puasa Hah? 5 menit sebelum pertandingan. Buka puasa aja. Iya. Itu yang hat-trick itu. Cuma minum awi kopi dia. Yang itu. Iya. Iya. Langsung Sampai ke Madrid awi kopi. Luar biasa ya. Gimana distribusi awi kopi ke sana? Ini kan udah profesional, Pak. Iya. Tapi kita nggak tahu juga, Pak. Entahnya nggak puasa. Itu nanti Puasa pokoknya kan. Pasti Benzema lah. puasa kan? Kalau Berarti- Benzema maksudku Haji Kante. Nah itu Haji Kante ini dia nggak sahur makanya dia nggak lemas waktu itu. Oke lah berarti kita lihat nanti peluang Chelsea ya kan. Kita tunjukkan sama Bang Agus. Memang kemarin waktu kemenangan 3-1 itu aku agak redam gitu ya kan. Nggak terlalu euforia kali aku kemenangan Madrid. Tapi kita lihat nanti pertandingan selanjutnya. Oke Bang, ini berarti Chelsea Madrid udah kita bahas. Terakhir prediksi Tunggu dulu. apa tuh? Bahas apa? Chelsea Madrid. Chelsea kita prediksi dulu dong untuk Oke, pertandingan ya. kedua. Iya, berarti langsung mau dilewatin aja. Itu masuk dulu Pak Bang Erici. Iya, udah datang. Pakai lu sekarang. Jadi Nah, tolong dek. Padahal kerahnya mandi masih perbaiki. pakai gayung ya. Iya.
Akhirnya yang ditunggu datang juga. Aduh, Harry Maguire. Ini dia. Ini Harry Maguire sebenarnya ini, Bang. Ada hubungan family sama Harry Tahu Maguire. aja pas lagi bahas tentang Chelsea kan gitu ya. Nggak suruh kita Chelsea kok. Makanya datang aja deh. Pas bahas Chelsea. Waktu itu nggak banting. Oke, prediksi Madrid Chelsea, Bang. Siapa yang lolos? Ini Udah jelas Madrid lah. Ini pertaruhan apa ini? Itu Udah kan jelas. pertaruhan. lolos ya, bicara menang ya. Bicara menang mungkin ada perlawanan. Tapi kalau misalnya menangnya 1-0 gimana, Bang? Enggak, ini berlaku lagi kembali agregat. Agregat. Aduh, hai. Berubah lagi. Ya, Bingung juga. kemarin aja enggak, sebentar. Berubah ya. Udah kayak ini. Berlaku agregat. Udah kayak Indonesia. Berarti kalau Chelsea mau lolos, dia mesti menang 4-1. 3-0. 4 ya 3-0. Wah, 3-0 mimpi kali. Oh iya. Kan 4-1 kemarin kalah kan? 3-1. 3-1 ya. Udah 3-0 lah. 3-0. Karena 3-0. kalau 2-0 nggak bisa juga. Berarti ada Karena Madrid konspirasi. cetak gol 3. Tiga di sana lebih banyak ya. Dia harus 3. Tapi kemarin berlaku peraturan pokoknya menang. Nggak ada tahun pakai lalu. agregat. Tahun lalu. Tahun ini Berubah udah ya, beda. berubah Iyalah. Tapi kan hasil kesepakatan bersama. Iya. Semua berubah itu mah. Iya. Nggak ada memang Kayak yang abadi. kurikulum di Indonesia ini juga Iya. tuh. Kurikulum sekolah. Kalau menurut Tiap lo- tahun berubah. Kepentingan Berat. Oke lah. Tapi aku tetap jiwa Ya Chelsea. harus. Harus Sebagai fans itu harus tetap Ada yakin. tisu, woi, tisu. Tapi aku yakin Berat ini, berat. Chelsea menang. Pasti menang Chelsea. Ini pendukung Chelsea pun malas nanti nonton. Ini di kandang Karena Madrid. Madrid. Objektif nilainya. Aku percaya miracle, Pak. Hah? Miracle atau miracle? Apa itu susu? Apa miracle? atau keajaiban. Miracle Aku yakin. Miracle tempat kusuk, Mak. Oh, ada. Miracle Spa. Ada. Ada angel Dia ada bagus. Dia ada bocornya dia. Cuma Ramadan gini tutup. Tapi jauh-jauh angel depan tuh bagus. Ada angel depan bagus. Oh, angel namanya. Iya. Dia buka jam berapa kalau sekarang? Oh, dia jam kantor. Jam 9 sampai jam 5. Oke. Oke ya, Jadi berarti kalau menurutku udah lama. ya udahlah. Udah, Aku ikhlaskan tetap aja. Iya. Tahun yang sangat buruk lah buat Chelsea sekarang. Ada apa kita layout kita di dalam untuk penggemar Chelsea. Leanju. Leanju. Jadi pagi-pagi ku WA dia pas apa kan. Ju 3-1 ku bilang ya kan. Apa Dia jawabannya? bilang siap menang siap kalah, Bang. Wah. Itu cuma orang kalah yang ngomong kayak gitu. Itu jawabannya diplomatis. Siap menang siap kalah. Artinya ya. dia masih mempunyai kayak asa yang politisi, kan? iya, berarti Tapi sering nggak siap itu, yakin? iya. Sering Artinya siap, dari jawaban dia itu, Bang, dia mempunyai asa kemenangan pada pertandingan next Enggak. berikutnya. Nggak ada. Nggak ada, dia pasrah hasil. Oke lah, kita ke pertandingan selanjutnya aja. yang bisa melakukan itu membalikkan itu Atletico bisa. Liverpool, Iya. AC Milan. Liverpool enggak. Enggak lah, Liverpool Liverpool enggak. udah satu Liverpool kaki itu udah di masuk kandang dia ini. udah sama. Liverpool dari satu kaki di kandangnya lawan Benfica Benfica kan. pula lagi. 3-1 kalau nggak salah. Benfica. Bayern Munchen bisa balik. Munchen bisa membalikan. Atletico juga bisa walaupun ketika main di kandang City itu Pokoknya main di kandang Bayern ya. 5-5-0. 5-5-0. Kalau yang Nggak ada penyerangnya. Bertahan dia tuh. Mega Barcelona ya. 5-5-0. Jadi dia bilang, siapa tuh Kevin De Bruyne bilang gini kan, memang kan biasa lah. Tim Predator itu kan biasa kalau memang kami biasa main sama tim lawan itu tim lawan Bertahan, defensif, iya. bertahan. Hmm. Tapi baru kali ini lah aku lihat tim formasinya 5-5-0. Nggak ada penyerangnya. 5-5-0. Rumusannya udah salah itu 5-5-0. Ya, kan kiper nggak di Kiper kan itu. Oh, kiper nggak dihitung. Iya, 5-5-0. 1-5-5-0. 1-5-5. Tetap kalah juga. Bukan nggak ada kiper. Bukan 5 tangkap 1. Itu beda. 5 tangkap 1 itu Satpol PP nangkap maling gitu. Nah, kalau Oke. menurut Bang Agus ini masih kayak gitu juga kira-kira. Siapa nih? Atletico nih. Oh, Masih tidak. defensif Dia ya? masih defensif karena pola permainan dia itu memang defensif. Tapi gitu ya? iya, tapi tidaklah Tidak bertahan total lah ya. Tidak. main tetap serangan balik gitu ya. Tetap serangan balik. Karena orang yang tim yang tidak bermain defensif melawan City itu artinya bunuh diri. Iya. Sama. Iya. Liverpool aja kemarin kan rada-rada defensif sedikit agak Ya. menahan diri mereka dan lebih
hati-hati dalam main posisi Liverpool biasanya kan. Kemarin dari sisi penguasaan bola Kalah kecuali di menit-menit akhir ya, menit-menit akhir udah mulai City Liverpool megang lagi. Awalnya kan dibiarkan aja City Luar itu biasa Manchester City nih, main kan. Pemain penggantinya kayak macam bukan pemain pengganti. Iya, Pemain Lihat inti. Mahrez. Lihat Mahrez masuk. Jack Grealish. masuk. Siapa tuh? Iya, lihat Mahrez sama Jack Grealish masuk. Ini bukan pemain pengganti. Pemain Ini starter gua pikir. semua Pemain inti ya. Jadi apa ya? Apa namanya antara 11 pemain inti sama cadangannya itu nggak ada Nggak beda ya. Beda-beda. Tapi ada kesan ini mau melemahkan Atletico nggak ketika yang diturunkan pertama itu yang diturunkan tuh pemain nggak inti semua. Oh enggak, maksudnya kemarin waktu lawan Enggak. Liverpool. Oh yang Liverpool. Waktu lawan ini hampir inti semua lah main. Dan ini main di kandang. Di kandang ATM. ATM memang. nanti. Makanya aku nanya tadi apakah mungkin Iya, dia karena main dia di kandang sendiri jadi lebih Bertahan. apa? dia Enggak, pasti jadi tetap lebih tetap menyerang. bertahan, tetapi apa ya? Ada keinginan untuk menyerang. Kemarin tuh kan gitu kan. Makanya si diajain sama De Bruyne kan. Ini tim ini baru kali ini aku ngelawan tim yang tidak punya keinginan untuk menyerang. Nggak ada shoot on goalnya ya. Dapat bola buang. Sepele ya. Cuma Kayaknya Sebenarnya memang- sepele itu bang. Kayaknya memang mau nyari seri ya. mau nyari seri aja. Griezmann yang ke depan disuruh nanti. Biar ya? menang, Iya. dikejar pas main di kandang. Main di kandang. Gitu mungkin. Tak sesuai dengan proyeksi ya Ternyata kan. Gol juga. Gol Gol juga. satu, tapi masih lumayan. Kalau gol satu masih lumayan, masih terkejar kan. Satu. Apalah motivasinya tuh bang ketika dia main pola nggak ada niat mau menang. Karena dia sadar materi Dia pemainnya sadar dengan materi lawan. pemainnya tidak akan bisa mengimbangi MC. City kalau bermain dengan pola yang biasa. Cedera semua berarti. Bukan, memang sengaja. kualitas. Memang lain. Oh. Seperti Mourinho pernah melakukan itu ketika melawan Barcelona Final. semifinal waktu Inter Milan main di Camp Nou kan kayak gitu. Memang mereka nggak mau apa ya? Lebih parah sih si apa ini Diego Simeone ini lebih parah. Mourinho itu kan kemarin 5-4-1. Si adalah satu striker ya. Milito ya, Masih ada Milito Milito strikernya di depan dan bisa mencetak apa gol ternyata kan. Ini sama sekali nggak ada. Ini enggak, kalau Nggak menurutku ada. memang mereka strateginya adalah bertahan di City, di kandang sekuat City. mungkin. Di pertandingan kedua, nah itu Baru. mungkin agak lebih dinamis permainannya, lebih menyerang mungkin. Kita lihat aja nanti. Prediksinya begitu kalau aku sih. Pasti. Aku- Tapi malah aku prediksinya adu penalti bisa nggak nih? Bisa. Bisa aja. Bisa emang ya, kalau Bisa adu misalnya penalti. 0-1 juga ya 1-0 juga. Adu penalti kan. Nanti- Tapi memang diuntungkan di ATM nanti 4-1-5 striker pakai. ATM. Nah, nanti di kandang ini. ATM mana? 4-1-5. ATM apa? Bang BRI? itulah. BCA. Jangan sebut belum masuk dia. Biar masuk disebut. Nah, yang kemarin agak meleset itu perkiraan. Apa itu? Oh, iya. Bayern. Bayar. Apa prediksi kita apa? Ya jelas dong. Jelas dong. Jelas Madrid dong. City. Oh City. Kalau aku megang City sih. City bang. City ini dari beberapa pertandingan kan lagi menunjukkan perform yang bagus. Sudah. Kalau menurutku nanti final idealnya adalah Cepat kali belum, kita masih bahas itu. Nanti ada final ideal. Masih semifinal, Iya ya? masih semifinal. Nah, maksudku aku bakal kecewa kali lah kalau City ini nggak ini. Pak juara. Masuk final. Nggak lolos di sini. Oh iya. Oh. Aku pengennya di final itu City sama Madrid, tapi mudah-mudahan nggak ketemu nanti di semifinal. Iya, iya. Bisa jadi ketemu kan? Itu undian lagi ya? Ini sebenarnya Kami berharap MC bertemu Bayern Munchen sih sebenarnya. Oh iya bisa jadi. MC Munchen Madrid Liverpool lah itu baru seru. Itu dia. Semifinalnya Final kayak ideal itu. Berarti memang mengarah kepada Tapi- City yang masuk ya? Aku agak sanksi-sanksi juga dengan MC. apa ini Atletico Madrid ini. Mereka bisa sangat mengejutkan. Betul. Penalti? Aku Tidak. yakin penalti. Hampir tidak terprediksi siapa ini, siapa namanya? Simone. Dia memang terprediksi soal bermain defensif itu, ya. Cuma ketika Kebobolan dalam 1-0. penerapan defensifnya itu berbeda-beda. Ini bisa main defensif, ultra defensif kayak semalam. Di atas ultra lagi kelas itu. Apa di atas ultra? Ultra defensif. Kemudian tiba-tiba bisa berubah gitu. Itu kan berarti kalau kita ini filosofikan, maksudnya ilustrasikan, ibarat orang main tinju, dia posisinya bertahan ya dipukulin kan gitu bang ya? Iya. Kayak Muhammad Ali Kayak lawan Muhammad. Josh Foreman. Tapi yang menang siapa? Ali. Karena dia bertahan kan? Karena dia capek. Karena dia kecapean. Iya makanya. Waktu main di apa tuh ya? Di apa negerinya? Vegas.
Idi Amin itu. Kan mainnya di Uganda tuh ya. Uganda udah kan. Oh, Afrika. Iya. Ada tuh Waktu petinju. lawan Jos Foreman tuh dipukuli pop sampai 8 round jadi gini aja. Tapi Berarti filosofi itu bisa jadi, Bang. tapi mungkin itu salah satu yang menyebabkan Geger otak. Ali itu kena Parkinson. Oh, karena dipukulin itu ya. Karena waktu itu Iya, bisa pukulan jadi. Jos Foreman itu Ada mundur kepala belakang ya. sangat keras gitu loh. Jadi sampai dianalogikan kalau dia mukul anak sapi, mati anak sapinya, saking kuatnya pukulannya itu. Jadi Ali kan bayangin loh 8 ronde itu, pukulan itu terus menerus sampai capek sendiri Foreman. Puk dipukul sekali jatuh. Iya. Nah itu barangkali bisa jadi seperti itu nanti Bisa. Manchester City sama babak Atletico. belur dipukuli si City. City. Serangan balik masuk. Kan? Masalahnya kan George Foreman nggak pakai pemain pengganti. Iya. Wah, ini Manchester City. Penggantinya balik. Lagian pun nyerang yang jaga tuh kan capek, locak tuh kan capek main tuh. Tapi capek sebenarnya. Iya kan? Nah kalau Simone mengadaptasi polanya Mourinho itu kan Pagar ada. betis, pagar bus. Aku nonton Mourinho Masterclass. Ya. Jadi dia membahas satu pertandingan Inter lawan Barcelona. Jadi dunia biarkan saja mereka membawa bola, ya kan? Tapi jangan berikan mereka peluang untuk menendang bola itu. Ketika ke gawang, ya kan? Jangan berikan peluang. Berarti jangan ada jarak. Jadi misalnya mereka tahu siapa pemain-pemain yang akan di handle. Messi waktu itu masih pemain baru kan. Ini orangnya. Waktu itu aku nggak tahu siapa namanya. Dibilang gitu. Siapa namanya itu yang di pinggiran kata. Oh Messi. Nanti dia selalu mainnya ke tengah gini. Jadi ketika tengah gini dia tidak biasa di sini di kiri kan Zanetti. Biasanya kalau ada orang main ke tengah Zanetti yang akan masuk. Nutup. Ini tidak. Yang nutup ini Sneijder yang dari tengah. Oh. Gitu. Yang di sini tetap karena kalau ini masuk, ini Dani Alves akan masuk kemari. Jadi Dani Alves itu ditahan sama Goran Pandev apa siapa gitu kan. Nah, jadi itu filosofinya. Biarkan saja mereka membawa menguasai bola sebanyak apapun biarkan, jangan berikan peluang untuk menendang ke gawang. Jadi waktu itu skor 3-1 ya kan. Penguasaan bola dari Barcelona itu 70%. Tapi skor 3-1 menang Inter. Menang Inter. 70% menguasai bola. Pemain Inter lari sana, dapat waktu gol. Gitu. Ya barangkali bisa diadaptasi oleh Simone karena Guardiola juga kan. Iya. Jadi harus menghadapi Guardiola itu harus memang agak parkir bus ya, karena agak defense. Parkir apalah kalau anak gue bilang parkir pesawat. Ini parkir pesawat Pak 500 kan. 550. Parkir bus lagi ya. Tapi bukan disuruh mundur kan? Apanya? Tukang parkir kan bisa suruh mundur. Balas. Nah, kiri kan mundur. Nah, jadi tidak berarti Tapi tetap Ane milih Chelsea. City. City kan. Iya. Bola seri aku. Bola seri penalti menang City. Enggak, ini seri main di sini. Kalau seri main di sini masuk City. Oh iya, seri mainnya ya. Oh sering gitu ya. Buru di mana? Ya dalam untuk kepentingan taruhan. Bola seri Pak. Oke, ini nggak break kita Udah lanjut jelas ya. penerawangan abang dari tadi. Oke, Kira-kira siapa nih yang menang? final. Yang lolos. Final. 4 kali kau final. Makanya, Bang Liston harus Empat final. mempagarin pertanyaan dulu. Semifinal. Final, berarti City dong. Pasti tetap City ya. Berarti aku sendiri yang beda ya. Atleti ya, oke. Aku atlet ya. Enggak, aku City Bang. Oke, berarti next. Nah ini kemarin kita meleset ini. Ya. Ada nggak yang benar ini? Nggak ada. Villarreal Bayern Ada. ini. Kemarin aku sampaikan ini memang tidak secara langsung aku sampaikan bahwa Secara batin Villarreal aja. itu akan Secara menang. tersirat. Enggak, Villarreal menang enggak. Tapi aku bilang Munchen ini kadang-kadang goyang iya, kalau iya. kalau ngelawan tim-tim yang tidak sekelas dia. Dan ini memang terjadi kan. Apa yang menyebabkan goyang dia? Nggak pede. Bukan nggak pede, terlalu pede. Terlalu pede. Terlalu pede. Tahu berapa apanya? 60-40. Shot on goal ya?
ini penguasaan bolanya di kandang Villarreal. Villarreal tuh nggak pernah dapat bola pemainnya. Kayak pemain apa tadi juga lah. Kayak pemain apa? Atletico di kandang City. Ya gitu juga Villarreal sama Munchen. Lebih 60%. Tapi masalahnya ATM kalah ya kan? Ini Kalau ini Munchen menang. kalah. Iya, maksudnya Villarreal menang. Iya, karena di kandang dia Di kan. kandang dia. Serangan balik. Jadi kalau kita lihat anatominya asik. Berapa nih? 62. Dia udah gol 6238. 62-38. Shoot ke gawang Munchen 22. Dia 12. Kanan ke gawang. Enggak ada yang gol Dan yang uniknya di sini dia golnya menit ke-8. Jadi dia langsung di awal. Dari depan. Abis itu langsung bertahan. bagus juga aku rasa ya kan. Iya. Padahal sebenarnya masih banyak, ada berapa menit lagi tuh kan tersisa kan? Nah, itu dia. Iya. Ya itu perlu dipertanyakan juga. Nggak bisa juga 82 menit Bayern lagi. Munchen Nah, itu iya masalahnya itu. memanfaatkan Berarti kan peluang. Anak muda. ada kesalahan apa ya? Kesalahan di sistem penyerangan juga. Iya. Dari menit ke-8 loh mereka menyerang, tapi nggak bisa nyetak Nggak gol. bisa Indo ya. Tapi aku yakin ini, Bro. Lewandowski main? Main. Aku yakin Lewandowski ini nanti menggila nih. Hat-trick nanti nih, Bro. Bisa jadi. Alah, ikut-ikut Benzema enggak. Dia kan pakai filosofi Ikut ini, Benzema. cerita film India. Hah, kenapa bilang dia? Kalah dulu. Habis itu mati. Menang lah dong, gimana sih lo? Lewandowski ini punya Puasa motivasi lo? pribadi dia. Puasa. Jadi Pandangan lu lain banget. Pas sekali soalnya. Iya, iya. Gak fokus. Iya. fokus sih. Mata yang berbicara. Iya. Hati yang Oh, bukan menangis. hati Hati yang yang menangis. menangis. Kayak mana mata Mata berbicara yang hati berbicara hati. nangis. Gue menangis. Mana ini? Macam mati ngeluar air mata. Buka di mana ini? Tapi Kayaknya ini tebas sudah ke 91, Mak. Kita satu pun krunya nggak pernah berbuka. buka puasa sama ya. Masing-masing. Gimana bos ini sibuk? Maksudnya buka puasa bersama Kru. Kru lah. Ajuk karena ya kan. Cuma. Oke lah, next. Anggap aja seri itu. Anggap seri. Tadi berapa? Seri. Ci Munchen sama Villarreal. Aku 3-0. 3-0 ya. Ngeri kali kan ya. Dari prediksi kalian ya. Betul. Itu apa? Berdasarkan apa itu? Iya. Ada rumusan nggak sih? keyakinan aja. Nah, ini asal Iya, asal tiba aja, asal Bang. taruh angka aja nih. Iya. Kayak pemerintah. Nah, kalau abang lah coba, abang. Kayak pemerintah menurunkan harga minyak goreng. Asal tiup aja 14.000 kan di mana? Nggak tahu pula itu. Nggak tahu kita. Enggak, masalah yang dia yang mutuskan dia nggak tahu. Itu minyak. Oh iya. Itu minyak. Itu minyak. Ya kan sama. Konsepnya kan sama. Ya cuma Iya. adalah Ah, iya. 14.000 kan tiba-tiba kan. Padahal yang lain-lain kan nggak turun. Nggak turun. Ini juga nih 3-0 dari mana ke 3-0? Iya. Ya, Inilah. maksudnya 3-0 itu Itu Pak ada 3-3. 3-0 itu. Messi, apa? Mesut Ozil. 3-0 itu Lewandowski hat-trick. Kan dia suka bikin hat-trick ya. Nah, itu. Sama, Cuma abang dibuktikan nggak? ya. Menang orang nih? Aku menang Munchen. Munchen ya? Cuma nggak sampai 3. Kayaknya aku nggak ikut plan dulu lah sekali ini lah. Bentar orang ini kan. Apa? Hah? Menang atau kalah itu aja. Artinya begini, kita mau mengamankan kemarwahan Villarreal. Tebas, tendangan bebas ini. Oh, kalau Jangan takutnya sampai salah gitu. jangan sampai kita sama sekali nggak terprediksi kita nggak benar. Iya. Iya kan? Jadi Itu dia kalau ada yang salah, kalau tetap ada ada yang yang benar, aku ya? kan jadi ada alibi kita. Oh iya betul. Oke, betul politik itu. Politikus itu cari aman. Tadi kami bahas, Mak. Iya. Siapa kiper yang paling jago? Daerah mana kiper yang menghasilkan kiper-kiper yang paling jago? Sumatera Cuma Utara. utara lah dulu. Karena orang Sumatera Utara jago Tangkap bola. Buang badan. buang badan. Buang bola udah jago. Buang bola ya. Liverpool. Apa? Oh ya belum terakhir. Habis ini lah. Iya, iya. Habis ini bisa. Enggak usah lah, Bang. Langsung aja? Masih bisa nih. Oh iya. Liverpool. Karena singkat aja kalau Singkat, Liverpool Liverpool udah masuk ini nih. Liverpool 3-1. ya. Satu Udah, kaki udah udah masuk pasti. lah. Kaki lah. Masuk mana, Mak? ya. Kakinya masuk. Melihat performa mereka semalam yang begitu solid kalau Emang jago banget. untuk Jago. kelas-kelas Benfica Lewat Agak apalah ya. Tapi hubungan salah dengan siapa? bagus, Bagus ya. Salah yang umpan Mane kok. Aduh. Oke. Cuman waktu pertandingan sama Uganda kemarin, Kok Uganda? Senegal. Uganda. Siapa Muhammad Ali sama Manjuspor main di Uganda? Enggak, jadi kenapa? Idi Amin itu. Enggak, Bang. Kenapa Muhammad Salah mau dilempari penonton, Bang? Ya harus lah.
Harus pula. Iyalah, pemain paling jago di satu tim itu harus diintimidasi. Iya. Oh, Di teror ya. teror ya. Iya. Shock trap. Harus biasa. Biasa diintimidasi. Siapapun yang paling jago di situ. Itu diintimidasi. Berarti Liverpool nih ya. Liverpool lah. Oke, Kalau ini. Liverpool ya. Liverpool lah, 2-2-0 lah. Oke lah. Berarti Madrid. Mas. Iyalah. Madrid. Udah Nah, objektif. ini setengah dah, kaki. Oke, objektif ya. Oke. Satu kaki pun udah. Iya, oke, Madrid. Madrid. Walaupun tidak dalam arti Munchen. Munchen. MC City, Liverpool. Nah, di City ini. Oke, catat tuh di ya. City ini kita berbeda kan? Aku. Oh ya, ini kita berbeda. Ya. Tapi seandainya Chelsea masuk gimana? Ya sudah lah, rezeki Rezeki Chelsea lah. ya, Oh, rezeki udah lah. Apa Kalau dibahas? City yang Chelsea yang lolos, ini besok di sini ada kopi yang Iya. kekinian gitu buat Pak apa? Emon beli ya. Oh iya. Iya. Sambil menunggu waktu berbuka Tapi ya. jangan jangan diminum. Iya. Pak Emon yang bayar. Selo goyang kali gitu. Ini kalau Chelsea apa? Kalau Chelsea yang masuk. Masuk. Pak Emon yang bayar? Iya. Sebagai syukuran ya? Tunggu dulu. Kok bisa Akil? Oh iya boleh. Aduh. Karena udah apa? Kalau kalah kau juga yang bawa minum. Ya nggak masalah Kalau Chelsea kalah. karena di dalam bulan puasa ini berkah kita memberikan suatu yang berlebih. Termasuk juga. Oke lah, berarti. Cakap yang berlebih ya. Berkah ini. Oke lah, berarti kita ini udah selesai ya final. Oke. Kita tinggal Tunggu hasilnya. tunggu hasilnya dan kita akan bahas lagi topik-topik lainnya, terutama lagi yang hot ini, Di minggu depan aja ya, Bas ya. futsal Oh iya futsal. Indonesia. Kita lihat sejenak. Oke, welcome back. Kembali lagi Tribuners dalam episode yang ke-91 Tebas. 91 formasi- itu penipu. Oh iya. 91. Satu Oh, menit. 81 penipu. Berarti banyak penipu. 81 kan. Oh, 81 penipu. Bang, ini ada yang seru nih bang, pertandingan kemarin nih bang. Kemarin bahasa Medannya apa tuh? Semalam. Semalam. Karena Tribuners ini kan banyak juga yang dari luar kota nih Bung Miston. Iya. Kalau kita bilang semalam, bingung dia. Kalau Semalam. Luar yang lalu gitu. Kalau ya. luar kotanya Binjai masih ngerti lah dia. Dari Serdang masih. Tergantung Kotanya kota. Jawa sana. Semalam masih ngerti lah. Ya. Semalam masih ya? Semalam kan ada lagu Semalam itu. kurang beruntung aja lah ya. Semalam di Malaysia. Semalam di Malaysia. Semalam itu lagu aja. Aku pulang. Oh. Itu lagunya Bon Jovi itu. Bang. Bon Jovi, Pak. Midnight in Chelsea. Chelsea juga. Iya betul ya. Ya. Sama. Itu tengah malam di Chelsea. Oh, tengah malam. bukan Semalam. Iya. Tengah malam. Paling tidak nyerempet. Nyerempet. Oke bang, ini Iya ada yang- kemarin Ah. menyesakkan Semalam ya, sebenarnya. PHP yang menyesakkan ya sih. Sempat 2-0. Sempat unggul 2-0. di grup Bang Agus sudah. Waktu 2 menit Semangat. lagi. 2 menit lagi. Seri 2 sama jadi. Kalah jadi 3-2. Akhirnya kalah penalti. Berarti kayak pertandingan Siapa? Piala Tigor. Tiger. Sempat gitu kan, udah unggul. Seri. Kapan itu, Mat? Lupa aku. Kita dibantai kok. Bukan menang di luar. Bukan menang di luar. Lawannya sama. Lawannya Thailand. Oh, lawan Thailand. Iya. Atau penyisian yang menang. Nah, Penyisian. cuma aku belum apa itu kan sebenarnya penyebabnya itu kan kartu merah itu salah satu Tapi kan penyebabnya kartu merah. kartu merah di injury time kan enggak? Enggak loh. Sebelum itu kan. Sebelum itu. Nggak nampak sedikit lah bagaimana awal mula kejadian kartu merah itu. Tahu-tahu udah dorong-dorongnya wasit. Oh. Memang Indonesia ini tabiat ya, kayaknya ya. Padahal Ajang internasional tetap juga nyorong wasit. Iya. Apa nggak rusak kayak gitu? Karena dia masih memfilosofikan bahwasannya Indo olahraga itu tadi sepak bola. Enggak, mungkin langsung mikirin, wah ini udah dibayar wasitnya gitu, otaknya langsung kayak gitu. Tapi live itu ya, live ya. live lah. Mainnya di Thailand loh tuh kan. Tuan rumah Thailand kan? Bukan. Vietnam. Vietnam. Vietnam ya.
Jadi mungkin dalam pandangan kawan-kawan ini kan karena di waktu main di Indonesia udah biasa terbentur mafia wasit, di sana Iya, jadi gitu. ya, anggapnya sama aja ya kan. Berarti seujonnya tinggi nih. Iya. Ini nampak wasit, ini wasit Wah, Liga ini Main nih. wasit Liga 3 Jolim nih ini, kan ya gitu. kan. Iya. Wasit Liga 3 nih kan ya kan. Yang offside sampai 1 meter, 2 meter terus. Yang nggak offside, yang jelas offside ya kan. Pelanggaran dibiari aja. Itu wasit Liga 3. Enggak, kalau itu wasit Liga 1. Liga 1 juga gitu ya. Persebaya lawan apa itu ya? Lupa ya. Di depan dia dicongkel gini kaki orang jatuh. Terus, iya. Dia Penalti itu. Mungkin dia anggapan dia congkel rumput kena kaki. Sama kayak orang apa nggak curi lembu dah kan. Tapi memang dengan situasi seperti itu di Indonesia ini memang udah layak harus pakai PAR itu, Bang. PAR kan cuma hanya untuk gawang. Parah untuk gawang. Iya, maksudnya PAR ya artinya kan PAR itu bisa dipraktekkan Maksudnya? di semua pertandingan, maksudnya di Gitu. semua kejadian kan. Tapi Bisa, kayaknya kan? masih belakangan itu karena sepak bola aja belum, konon lagi futsal. Iya. Ini futsal loh ini. Dari dananya ya. Tapi futsal pendananya bagus. Lebih banyak ini ya. Bapak Haritanu. Jadi penyebabnya itu apa, Bang? Kalau Abang analisis secara virtual. Strategi, kalah strategi ya Bang ya? Sama mental kalau dulu. Mental Mental lah Karena ada. kalau strategi sama kualitas teknis imbang sebenarnya mainnya. Indonesia main pertama suruh kali kita nengoknya. Mantapnya. Runtuh boy. Runtuh boy. Ada lagi siapa tuh yang polisi tuh? Runtuh. Oh, iya. Ada orang Medan tuh satu, Sauki. Bukan orang bin ya? Hah? Orang apa? Orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Polisi ada mungkin Ada ada juga polisi itu bang mau berani dan nyuruh-nyuruh polisi. Bukan yang polisi itu. Oh, Polisi itu ada mainnya- Eki, enggak lah kalau pemain kita. Tapi mungkin wajar nggak sih Bang kalah tuh Bang? Maksudnya kan ini kan Dari berapa ya? 14 apa 15 kali penyelenggaraan futsal Asia Tenggara, Thailand itu hanya sekali lewat. sama Nggak juara. Indonesia yang juara Hmm. tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu Indonesia yang juara. Yang lainnya Thailand. Thailand semua. Jadi memang mereka sangat dominan. Thailand itu kan sebenarnya untuk level Asia itu sudah sering juga masuk. Jadi dia selevel sama Jepang, selevel sama Iran, ya kan? Itu futsal ya. Untuk futsal. Futsal itu kan paling jago di Asia Tenggara tuh Iran. Di Asia ya, Asia. Iran. Itu Iran tuh main bahkan bisa mengimbangi Brazil. Sempat menang mereka lawan Brazil di di sini kejuaraan ada dunia. catatannya di sini Bang. Masih main lagi Makanya Falcao. kemarin tuh kita bersyukur katanya karena peringkat naik. Nah, untuk di Indonesia sendiri peringkatnya itu udah masuk 10 besar, tapi di Asia kan? Asia, Iya, ya. Asia. Jadi nomor 1 tuh Iran, karena Iran di nomor seluruh dunia peringkat dunianya nomor Thailand? 6. 6. Nomor 6. Iran Thailand itu main peringkat lawan 3 ya? lawan Brazil ketika masih ada Falcao, tau? Falcao yang legend apanya itu, legend Bukan futsal. Falcao yang Bukan Radamel Falcao yang gondrong ya. Bukan, ini Falcao namanya. Itu menang Iran lawan itu. Dia masih- Sebenarnya di sepak bola Iran lumayan juga. Iran lumayan, tapi di sini paling Tapi kan marwah sepak bola dan Jago, futsal itu kan beda. Beda memang, tapi maksudku ya kita nggak tahu ke depannya kan, mana tahu lebih populer kan gitu namanya. kalau dari sisi permainan di tengah Anak- masyarakat ya Futsal. futsal. Anak-anak main anak-anak futsal. sekolah sekarang lebih sukanya main futsal kan karena lebih praktis ya kan Bang. Dan mungkin ada satu kesalahan pandangan orang awam terkait futsal ya. Orang bilang, aduh kalau main bola nggak Lapangan sanggup besar, lah, lapangan lapangan besar, besar, ya. main futsal aja. Itu Salah. Lebih capek lah Bang. Lebih futsal. capek main futsal. Nggak bisa Karena jalan. Kalau futsal yang beneran itu rotasinya jalan terus. Memang. Nggak bisa berhenti mon, kayak main basket sama. Main basket kalau ada yang berdiri tegak-tegak kan nggak bisa. Udah jelas pincang satu orang. Futsal juga seperti itu. Dia tidak ada satu posisi yang dia berhenti di situ kan. Misalnya posisi pivot misalnya. Di pivot aja dia nggak bisa. Jadi dia harus mutar, Bergerak ya. harus mutar ya. Kalau lapangan besar bisa jalan. Bisa. Dapat bola, kasih agak jauh sedikit, jalan sedikit, ambil napas ya kan, baru minta bola lagi. Bisa. Kalau di futsal nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, makanya kalau ada yang bilang
sampai main lapangan besar, main futsal aja. Mungkin yang main futsalnya tidak benar juga. Iya, itu dia. Bang. Maksudnya ya Tapi melihat lihat permainan futsal ini sebenarnya ada sedikit kekhawatiran, Pak. Kenapa? Terhadap cabang-cabang olahraga yang lain. bulat. Sebenarnya kan kalau kulihat memang futsal ini kan instannya daripada sepak bola kan. Benar ya? Modifikasi lah. Modifikasi kan ya lapangan lebih kecil, waktu lebih pendek, ya kan Ya, Bang? Peserta aturan lebih berbeda juga. Aturan juga berbeda. Tapi sebenarnya kan ini bisa mengindikasikan bakal ada perubahan-perubahan terhadap olahraga-olahraga yang lain. Misalnya Misalnya bulu tangkis. bulu tangkis. Bisa jadi bulu tangkis itu nggak pakai bulu lagi nanti. Jadi nggak ditangkis lagi ya, tunjang ya. Enggak. Lapangannya mungkin bisa diperkecil lagi. Jadi tulang tunjang ya, pakai tulang udah nggak bulu Iya, lagi. jadi ya. memang apa ya? Teori evolusi terjadi di situ, Pak. Masuk dia kan nggak menurut Gini, Bapak? Pak, ada air bener apa ya, kasih lu Pak, udah nggak apa deh nih Pak. Nah nggak jelas ini. Masa aku begitu. Artinya apa? Bisa jadi olahraga Masih apa ya? Setengah jam lagi pada udah agak Mbak. lari. habis demo tadi Bapak. Mama macam orang itu minum semalam mabuk sekarang. Enggak. Mama macam Enggak, Bung ini Liston. yang- Karena dalam posisi seperti ini hanya Bung Liston yang bisa mencerna, Mak. Nah, Berarti kita nggak bisa. Dari tadi tuh ngeliatin dia aja. Apa maksudnya? bahasanya gini. Bung Liston Futsal itu kan Bang berarti kan apa ya boleh dibilangnya? Terjemahan sepak bola secara ringkas kan gitu. Berarti bisa jadi olahraga lain bisa dibuat seperti itu dong. Sebenarnya udah ada juga sih. Misalnya kayak- Perubahan-perubahan seperti itu. Iya. Ya sepak bola kan ada misalnya Iyalah, yang futsal. bukan yang main Indonesia pakai Soccer. meja tuh. Bola Sambil pakai sundul meja, gitu? Mejanya melengkung Iya. gini. Apa namanya sebutan? ya kayak tenis meja gitu Kayak dia. tenis meja dia. Mejanya melengkung. Dia main kayak sepak takraw Kayak sepak gitu. takraw tapi pakai meja. Meja. Itu namanya mix lah kalau dibilang. Iya, Mix Mix. campur kan artinya kan ada aturan Iya, mix Mas. Campuran di situ, kayak kan? UFC juga, mix apa namanya? Olahraga Mix martial art. Iya. olahraga bela diri campuran. Jadi semua bisa masuk situ. triathlon misalnya kan. Oh, iya. Campuran Banyak, juga. itu terbuka sih. Tapi kalau kulihat sih bukan berarti itu. Nah, terbatas. lahirnya futsal sendiri itu sebenarnya apa yang menyebabkan? Si futsal itu sebenarnya sudah lama, bukan baru. Bukan, sudah lama. Cuman viralnya sekarang. Ya, ketika ketika lapangan-lapangan banyak menyusut, nah itu terutama di Ah, Indonesia ya. iya. Tapi kalau di luar itu sudah lama, cuma kurang populer. Iya. Gitu. Tapi jangan dianggap olahraga baru itu lebih gampang, lebih Ya, itu santai. yang dibilang Bang Agus tadi. Iya. Itu dibilang Bang Agus. Misalnya tadi kan Parah loh. gabungan antara takraw dengan Tenis tenis meja. meja. Itu kan sebenarnya lebih Parah. dahsyat itu sebenarnya kan gitu. Karena unsur jangan lupa olahraga ini kan kita cari unsur fun juga kan gitu. Serius santai. Nah, kalau mau yang santai-santai jalan kaki aja lah kan gitu. Enggak pakai modal Itu ya pun kan. ngeri, ditabrak dari belakang. Di mall aja lah jalan kaki. Oh. Pakai duit. Hah? Pakai Enggak, duit. Jalan-jalan, Bukan. Oh, bukan. bukan. Pikir yang itu. Ngeri Mas. Brand yang nelpon. Iya. Brand yang Oke, berarti Gua di-endorse. berarti pembicaraan Ini kodam dua nggak? sepak takraw tadi kita skip aja lah. Biasa kalau yang kayak gitu, kodam dua kan? Tukang ngasih. Ini ada orang mau ngecek mobil. Dia pakai jalur kita. banyak aja ini ya. Aduh. Cari cuan menjelang Apa mau Ramadan nih kita nikmati lah. Cat mobil pun diambil. Nah, jadi Tampung, gimana? tampung. Nah, futsal ini nggak tahu ya kemarin ada wacana kalau juara kemungkinan bisa dikirim ke SEA Kemana? Games. Ini kan futsal nggak dikirim ke SEA Iya. Games nih, karena dianggap bukan olahraga yang Menghasilkan. berpotensial untuk mendapatkan Berprestasi. medali emas. Loh. Gitu kan? Oh, masih Karena kalah-kalah aja, nggak pernah menang. Yang masuk kan ini buka, Bang? Bisa kan masih. Yang ngajukan pendaftarannya siapa, Bang? Koni lah. Koni. Koi. Oh, Koi. Komite Olimpiade Indonesia kan. Nah, dan KONI. Nah, itu futsal itu tidak dibawa. Alasannya itu karena Tidak berpotensi untuk Nah, menghasilkan bakal medali. beru- tapi masalahnya sepak bola dibawa. Politis. Sepak bola untuk SEA Games Hmm. kan 11-12 sama futsal sebenarnya. Iya. Malah lebih bagus futsal sebenarnya. Ya kan? Lebih berpeluang lah. Berpeluang, istilahnya. ya. Futsal itu nggak pernah menang, cuma masuk semifinal terus. Oh. Oh. Indonesia sepak bola
Nggak pernah menang juga. Bawa penyisian. Karena sering juga. Nah, babak pertanyaanku penyisian begini jatuh. Bang, ada yang menyebabkan dia nggak diajukan tuh kenapa? Bang? Kenapa? Siapa ketuanya? Pak Haritanu. Ketua futsal? Iya. Nggak mungkin ya. Kurang Kemarin kan kurang keras apa Karena lagi? kan Bang kalau kita mau ngajukan itu ada kuota ya Bang ya? Iya. Ya nggak sih? kuota apa nih? Sebenarnya Kuota sepak bola dibandingkan SEA cabang Games olahraganya? dibanding SEA Games yang lalu, ini jumlah atlet Indonesia yang dikirim sekarang jauh lebih sedikit. Artinya kan masih ada sebenarnya kuota itu untuk diberangkatkan. Cuma KONI itu sekarang mengubah haluan arah olahraga Indonesia. Jadi SEA Games itu tidak lagi dianggap sebagai prioritas. Jadi prioritasnya itu adalah Asian Games dan Olimpiade. Jadi ini hanya sebagai batu loncatan aja gitu di Apa SEA beda Games ini. SEA Games Asian Game? Kau jangan tanya sama aku. Tanya rumput yang bergoyang. Aku Luar nggak tahu, aku nggak tahu. SEA Games itu untuk Asia Tenggara, Asian Games untuk seluruh ASEAN. Smart juga. Nah, salah, bukan ASEAN, Asia. Asia. ASEAN itu Asia Tenggara, makanya kau cepat kali jawab. Bisa dijebak kau nih betul. Oke, lanjut. Nah itu ternyata kalah. Ya, Padahal kalau menang kemarin tuh bisa tidak pasti dikirim, tapi kemungkinannya ada. Tapi Karena ditutup pendaftaran. Pak Haritanu bilang kalaupun kalian nggak mau, aku kirim dana sendiri. Iya. Oh tapi, gitu. tapi kan harus terdaftar dulu Bang. Harus terdaftar karena dulu. negara kan. Iya. Didaftarkan aja gitu. Kalaupun nggak mau, Kalau nggak mau diizinkan? dikasih dananya nggak apa-apa. Aku dana sendiri. Oh berarti bisa jadi Tapi- nggak terdaftar tuh karena nggak ada duit. Enggak lah, Bang. Nggak juga. Seorang orang ketuanya duitnya nggak berseri, Nggak berseri. ya kan? Iya, maksud tinggal aku, minta aja, koinnya, Pak, Bang, koinnya. Pak, ini mohon maaf, misalnya ini futsal kita ajukan. kirim, kita pertimbangkan untuk dikirim, tapi masalahnya Pak dananya nggak ada. Iya. Misalnya gitu kan? Iya. Oh gampang kalau soal dana kata Bapak. Nah persoalannya itu tidak seperti itu kondisinya. Kondisinya memang nggak mau dikirim futsal itu. Nah akhirnya kemarin bilang ada Pak Haritanu bilang ini kalau juara ini bagaimana kan? Artinya kan kita untuk Asia Tenggara nomor satu nih kan. Ya. Nah, kalaupun sial-sialnya nomor 2 lah kalah nanti mungkin di final. Setidaknya perak pun Nah, perlu ini dapat. sebenarnya kan pasti dapat medali gitu. Bang, Ini bagaimana? Kita kirim nggak? Nah, itu masih tarik ulur dan ada potensi untuk dikirim waktu itu. Nah ternyata kan nggak menang. Akhirnya kayaknya memang Batal lah ya. batal. Tapi setiap menjadi ketua pengurus cabang olahraga itu memang serta-merta harus hobi sepak bola itu? Enggak juga tuh? Di cabang olahraga itu gitu maksudnya? Nggak juga. Enggak juga lah. Makanya pertanyaan aku, Iwan Pak Iwan Bule Haritanu, pernah main bola kau lihat? makanya itu apakah Yang Pak? penting punya uang. Iya. Oh, Jadi salah satu case close lah udah. apa kriteria ketua itu Punya uang. punya link. Itu sih sebenarnya. Yuling lah jadinya. Nah, SMS Uling. pernah mau tengok Pak Edi Ramayadi main bola? Hah, Pernah? dia hobi Pas bola. muda dulu kali. Iya. Iya sekarang Nggak pernah. Hobi jalan ya. Dia jalan olahraganya, trekking. menantunya siapa tuh namanya? Maulana. Menantu. Itu pernah main bola nggak? Oh iya. Tapi apa setiap pengurus harus pemain bola dulu? Nah itu kan tadi jawabannya itu tidak mesti dia Betul. suka sepak bola, dia tidak apa? mesti dia pandai main Dilema bola. sendiri. Yang penting ada Biar hiburannya ada. Iya, iya. linknya. Hmm. Ada Epeng linknya. yang mengatur sekarang. Kalau pengurus itu ngurus sudah, bukan pemain. Jadi kalau itu. pemain yang ngurus, Tamak namanya. kalau yang ngurus bukan pemain, Memang yang dikirim Itu ke gini deh. yang dikirim ke 1-0. SEA Games ini rada-rada aneh juga sebenarnya. Hmm. Misalnya bulu tangkis yang dikirim ke SEA Games kan, itu kan sebagian besar itu pemain-pemain Lapis-lapisnya. muda, lapis kesekian gitu kan. Ya kayak Ikut. Kenapa bilang itu tadi? Nggak prioritas sekarang Itu. untuk SEA Games ini. Tapi ngomong-ngomong bulu tangkis tadi bang, apa perkembangan pertandingan bulu tangkis bang? Oh, Indonesia gagal. Meraih tiket Ada 2 kontestan yang di final, dua-duanya kalah gagal. dua-duanya. di mana tuh? Di- Swiss Open. Di OPA, Korea. Korea Open wah. Oh. Mama tertinggal apa? Tertinggal 2 minggu. Swiss Open. Swiss Open udah main. Udah cokal dari Eropa kasih ya orang itu berangkat. Jadi pertama sebelum Swiss kan ada ya? All England. Oleh All England England. pergi ke Swiss. Iya. Enggak, Jerman dulu. Jerman. Swiss nggak pulang-pulang orang tuh. Enggak pulang-pulang. Ya, memang tuh. Pemain tuh belum pulang sampai Ini- sekarang.
Koreanya pasti Korea Master lagi kan? Ada Korea Master. Amin. Tapi Enak sebagian juga besar, jadi atlet sebagian badminton besar udah ya. pulang. Udah pulang. Ini yang muda-muda nih main lagi di Korea Master. Sekarang. Jojo Ginting pulang dia. Ini pulang. Setelah Lumayan lah Jojo dapat 13.000 per $100. Potong pajak nggak? Hah? Potong pajak? 13.000 berapa dia? Kemarin dapat juga 130 dia juta. juara kan? Iya, Swiss dia juara. Hampir 200 lah. Ya 200 jutaan ya. lebih lah ya. 200. Ya lah, kalau 10.000 aja 14.000. Nggak ngapain kita pusing-pusing Bang. iya, Kita nggak usah. genapin aja lah. Nggak usah kita hitung lah. Iya. Yang kita masalahkan itu kok bisa kalah. Oh iya iya. Kok bisa kalah? Nah, Gimana itu yang menurut yang mengalahkan atlet Indonesia dua-duanya, Jojo sama Fajarian itu semuanya atlet yang peringkatnya berada di bawah 100. 100. Si orang Chinese itu aku lupa namanya siapa. Karena memang nggak terkenal. Nggak terkenal. Iya kan? Indonesia? Peringkat 156. Oh yang ngalahkan itu? Iya, Jojo kan peringkat 4. Enggak. 7 ya? 7. Jojo peringkat 7 tapi unggulan keempat. Iya. Unggulan keempat kan. Dia ini Siapa bukan kurang mungkin? unggulan. Enggak. Memang dari segi permainan sih bagus Jojo. Bagus. Hanya saja Tapi kawan lebih bagus. Nah, Keberuntungan yang ada kurang. istilahnya apa ya, second win-nya itu dapat, terutama di game kedua. Itu tiba-tiba saja, ya kan. Orang Jojo sudah menang kok, Seharusnya bisa 19-16. Iya. Set kedua, set pertama sudah menang mudah. Gampang kali menang. Macam ngajari main bulu tangkis. dapat deh jarinya. Enak kali main Jojo tuh. Set kedua sudah menang 19-16. Tahu-tahu kayak Set dapat angin tiba-tiba. Ilham ya, ilham. Apa itu? Ilham itu. Ilham Jaya Kusuma. Freestyle dia, freestyle. Freestyle. Tahu-tahu terbalik jadi 21-19. Langsung dapat berapa poin tuh? 5 ya? 65. 5 poin beruntun. Tak kabur dia tuh. tak Babak kan kabur. set ketiga mulailah Mulai. penyakit Jojo kan. Mama kedinginan. Out sikit, Kedinginan. salah sini. Servis aja bisa kemana. sangkut servis. Servis sangkut. Sangkut. Nah, ini memang udah Ya, satu faktor mungkin kecapean juga bisa jadi. Karena sudah dari Tur Eropa kan. mungkin masalah mentalitas juga ini udah Mentalnya kena itu pas di set kedua itu lah set dibilang kedua bagus itu. itu. Karena sudah Leading 19, leading. tinggal 2 lagi. dan Dua lagi. dia Langsung emas ya? posisi 19 itu mau ke 20 itu posisi menyerang. Pop, sangkut. Jadi begitu Sangkut. Wah, kalau itu masuk habis. selesai. Begitu nyurang buang dapat semua. Dapat. Terakhir dia sendiri stres, nyangkut dia nyepes. Ya kan? Itulah naik ke 17. Dari situlah mulai Habis. Set Jadi ketiga kena udah. mentalnya ya. Set Kena ketiga udah mental. nggak bisa. Kena berapa? Tapi memang pemain Cina ini kan sekarang sedang apa ya? Sedang dalam masa Regenerasi ya. regenerasi setelah si apa pensiun, Lindan pensiun, Chen Long pensiun, si Yuki nggak jelas cedera terus kan. Nah sekarang memang jarak antara 3 pemain utama ini sama pemain-pemain lapis bawahnya jauh. Cina itu pemain peringkat 50-nya itu hanya 2 orang. Peringkat 50 ke 100 itu 3 orang. Yang ini yang menang sama si Jojo semalam 157. 157. masih 7. Tapi walaupun 157 mainnya kayak pemain peringkat 10. jam terbangnya aja kurang. Jam Ya, terbangnya aja kurang. Kidal ya? Oh, smashnya gila. Kidal Kayak kan? Lindan. Maka the Main next bola Lindan puas. katanya. Main bola puas. Ini bukan peringkat 157 ini. Kan? Karena nggak pernah dikirim aja nih mainnya. Karena nggak terbiasa Belum dia. kasih Nggak kesempatan. pernah kasih kesempatan. Cina kan sama kayak Indonesia. Pemain peringkatnya aja dikirim-kirimnya. Iya. Kalau yang bawah itu cuma kelas-kelas Kelas-kelas 100. 100. Ada yang nggak pernah dikirim Iya tuh. benar. Jadi Kalau Kayak lokal apa? aja. Indah Putri Jamil ya. Indra Putri Jamil. Dia masuk pemain utama di Pelatnas, cuma nggak ada pasangannya untuk main ganda campuran. Sampai hari ini nggak dikirim-kirim kemanapun. Agak kasihan juga tengoknya itu. Dia juara junior ya. Juara dunia junior. Jadi Bung Liston, udah bisa kita buat lagi satu program. Namanya Temen Ton. Tebas badminton. Biar orang ini 2 aja yang bicara. Kita dari tadi nggak tahu. Berhubung waktu ya, Tribunas. Yang satu lagi gitu juga kalahnya ya. Gitu Pral juga. Wazarian. 140 Ini peringkatnya. Jojo sama Rian ini sama. Kemarin sebelumnya juara dua ini. Iya, Nah, di Swiss. dua-dua ini masuk juga final. Ya mungkin faktor X juga kan. Iya. Iya, memang Cuman semalam Mau sih back to back ini kan.
Fajri lawan tuan rumah biasalah. Tapi memang lebih indah ini kalau kita bahas yang Nah, menang-menang aja. Kalau yang kalah tuh nggak usah kita bahas. Indah nggak pernah main, dia bilang nggak pernah main. Indah. Indah Jamal Indah. tuh. Putri Nggak Jamal. usah disebut-sebut lagi. Nggak tahu orang ini. Orang ini. Iya, iya. Produser udah gini-gini. Oke lah, Tribuners ya. Dari tadi bahasin badminton ya kan, sementara penonton Tebas udah bubar semua. Oke lah, Tebas kali ini dengan kesimpulan apa tadi yang mau disimpulkan lupa. Tidak ada kemenangan yang abadi, yang ada kemenangan yang berbagi. Kita jumpa kembali. Pancasila lah abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.